Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Nikah. Ada seorang penjual bubur keliling yang setiap hari mendorong gerobaknya sejak sebelum subuh. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, penghasilannya pun pas-pasan. Namun selama bertahun-tahun ia diam-diam menyimpan sebuah rahasia besar. Bahkan perempuan yang paling ia cintai tidak pernah mengetahui rahasia itu. Dan ketika semuanya terungkap, bukan hanya istrinya yang menangis. Satu kampung pun ikut terdiam. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Namaku Hasan. Usiaku 52 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun aku berjualan bubur ayam keliling. Hampir setiap hari, aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Bukan karena terbiasa, melainkan karena hidup mengajariku satu hal. Rezeki harus dijemput ketika banyak orang masih terlelap. Jam baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah kecil yang kami tempati masih diselimuti keheningan. Di dapur, istriku sudah lebih dulu menyalakan kompor. Aroma kaldu ayam perlahan memenuhi seluruh ruangan. Tanpa banyak bicara, kami mulai mengerjakan bagian kami masing-masing. Aku mengaduk bubur di dalam panci besar, sementara istriku menyiapkan ayam suwir, bawang goreng, daun bawang, dan berbagai pelengkap lainnya. Beginilah kami menjalani hidup selama bertahun-tahun. Tidak banyak percakapan, namun kami saling memahami tanpa harus mengucapkan banyak kata. Menjelang pukul 4 pagi, semua persiapan akhirnya selesai. Aku mendorong gerobak keluar dari halaman rumah. Gerobak itu sudah menemaniku begitu lama. Catnya mulai memudar. Kayunya terlihat kusam. Rodanya pun sudah beberapa kali diganti. Meski begitu, gerobak sederhana itulah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga kami. Sebelum berangkat, istriku menghampiriku. "Hati-hati di jalan, Pak." Aku tersenyum sambil mengangguk. "Iya." Kalimat sederhana itu selalu menjadi bekal semangat sebelum memulai hari. Jalan desa masih lengang. Udara pagi terasa begitu sejuk. Sebagian besar lampu rumah masih padam. Aku melewati musala yang mulai dipenuhi jamaah salat subuh. Seperti biasa, aku menghentikan langkah. Kutitipkan gerobak di halaman. Lalu masuk untuk menunaikan salat berjamaah. Setelah selesai berdoa, aku duduk beberapa saat. Setiap pagi, ada satu doa yang selalu kupanjatkan. Doa yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istriku sendiri. Bukan karena aku tidak percaya kepadanya, melainkan karena aku ingin mewujudkannya dengan caraku sendiri. Matahari mulai menampakkan sinarnya ketika aku tiba di pasar. Suasana perlahan menjadi ramai. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Ada pedagang sayur, tukang ojek, kuli angkut, pegawai pasar, hingga anak-anak sekolah yang mampir sebelum masuk kelas. Hampir semuanya mengenalku. "Seperti biasa, Pak Hasan." "Iya." "Silakan duduk." Tanganku terus bekerja menyiapkan semangkuk demi semangkuk bubur hangat. Sesekali terdengar tawa kecil dari para pelanggan yang saling bercanda. Suasana seperti itu selalu membuat rasa lelahku berkurang. Ada kalanya seseorang datang dengan wajah cemas. "Pak Hasan, besok saya bayar ya?" Aku hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Makan saja dulu." Bagiku, rezeki bukan hanya tentang uang yang berhasil kubawa pulang. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu ketika aku masih diberi kemampuan untuk membantu orang lain. Meski hidupku sendiri masih jauh dari kata berkecukupan. Menjelang siang, isi panci mulai menipis. Beberapa pelanggan terakhir kulayani seperti biasa. Setelah semuanya selesai, aku duduk sebentar di samping gerobak. Kuhitung hasil jualan hari itu dengan perlahan. Sebagian uang kusimpan ke dalam dompet. Namun ada sebagian lagi yang langsung kumasukkan ke sebuah amplop coklat kecil. Amplop itu selalu kubawa kemanapun aku pergi. Kusimpan rapi di dasar tas agar tidak terlihat oleh siapapun. Sudah bertahun-tahun aku melakukan hal yang sama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari,
tanpa pernah terlewat. Tidak seorang pun mengetahui kebiasaan itu. Bahkan istriku yang setiap hari menemaniku berjuang mencari nafkah. Aku memang sengaja merahasiakannya. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu yang buruk, melainkan karena aku percaya akan tiba waktunya ketika amplop sederhana itu menjadi hadiah paling indah bagi orang-orang yang paling kucintai. Hari-hariku hampir selalu berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, mendorong gerobak menuju pasar, lalu pulang ketika matahari mulai condong ke barat. Tidak ada hari libur, tidak ada penghasilan yang benar-benar pasti. Kalau dagangan habis lebih cepat, aku bisa membawa pulang sedikit lebih banyak uang. Namun kalau hujan turun sejak pagi, hasilnya seringkali hanya cukup untuk membeli bahan dagangan esok hari. Meski begitu, aku tidak pernah mengeluh, karena aku percaya, selama masih diberi kesehatan untuk bekerja, Allah pasti sudah menyiapkan rezeki untuk keluargaku. Rumah yang kutinggali bersama Siti bukan rumah milik sendiri. Sudah belasan tahun kami mengontrak rumah kecil di ujung desa. Dindingnya masih berupa bata yang belum seluruhnya diplester. Atapnya pun beberapa kali bocor saat musim hujan datang. Halaman depannya tidak luas. Hanya cukup untuk meletakkan gerobak dan sebuah bangku kayu tua. Bagi sebagian orang, rumah itu mungkin terlihat sangat sederhana. Namun bagiku, di sanalah kami belajar menerima hidup dengan penuh rasa syukur. Sore itu aku tiba di rumah lebih cepat. Daganganku habis sebelum waktu asar. Aku tersenyum kecil sambil mendorong gerobak masuk ke halaman. Siti segera menghampiriku. Tanpa diminta, ia membantu menurunkan panci dan perlengkapan jualan. Seperti biasa, kami menghitung hasil penjualan bersama. Tidak pernah ada yang ditutupi. Semua uang kami letakkan di atas meja kecil di ruang tengah. Sebagian digunakan membeli beras. Sebagian lagi untuk membeli ayam, beras bubur, dan bumbu untuk jualan esok hari. Sisanya tidak seberapa. Seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kami selalu bersyukur. Karena sampai hari itu, Allah masih memberi kami kesempatan untuk bekerja dengan tangan sendiri. Di sela-sela menghitung uang, pandangan Siti berhenti pada ban gerobak yang mulai retak. Ia mengusap permukaan ban yang sudah aus. Aku tahu, ia sedang memikirkan hal yang sama denganku. Kalau ban itu rusak di tengah perjalanan, aku akan kesulitan berjualan. Sementara menggantinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Aku hanya tersenyum. Nanti juga ada rezekinya. Siti membalas dengan senyum kecil. Iya. Ia tidak bertanya lagi. Karena selama ini kami selalu percaya. Setiap kesulitan pasti datang bersama jalan keluarnya. Menjelang malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Kami menyalakan lampu minyak yang cahayanya redup. Aku duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Angin malam berembus perlahan. Di kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari musala. Suasana sederhana itu selalu membuat hatiku terasa tenang. Aku memejamkan mata sejenak, lalu mengucap syukur dalam hati. Meski hidup belum berkecukupan, kami masih diberi kesehatan, masih bisa bekerja, dan masih bisa saling menguatkan. Beberapa tetangga sering bertanya mengapa aku tidak meminjam uang ke bank untuk membeli gerobak baru. Menurut mereka, usahaku sudah cukup dikenal. Kalau gerobaknya lebih bagus, daganganku pasti akan semakin laris. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar saran itu. Bukan karena aku tidak ingin maju, melainkan karena aku tidak ingin memulai hari dengan beban utang yang membuat pikiranku gelisah. Aku lebih memilih berjalan pelan. Selangkah demi selangkah. Mungkin memang lebih lambat, tetapi hatiku jauh lebih tenang. Malam semakin larut. Siti sudah lebih dulu masuk ke kamar. Aku masih duduk sendirian di ruang tengah. Perlahan kuambil tas kecil yang selalu kubawa saat berjualan. Dari dalamnya, kembali kuambil amplop coklat yang mulai kusam. Amplop itu sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, kumasukkan beberapa lembar uang hasil jualan hari itu. Jumlahnya memang tidak banyak, namun aku selalu melakukannya dengan penuh rasa syukur. Sedikit demi sedikit,
Hari demi hari, tanpa pernah terlewat. Setelah selesai, amplop itu kembali kusimpan di dasar tas. Kututup rapat seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kebiasaan itu. Bahkan Siti yang hanya berada beberapa langkah di dalam kamar. Sebelum tidur, aku memandangi wajah istriku yang sudah terlelap. Perempuan itu telah menemaniku sejak aku belum memiliki apa-apa. Ia tidak pernah menuntut rumah yang lebih besar. Tidak pernah meminta perhiasan. Bahkan pakaian baru pun jarang ia belikan untuk dirinya sendiri. Melihat wajahnya yang damai, aku semakin yakin bahwa rahasia ini harus tetap kusimpan. Belum sekarang waktunya. Aku ingin, ketika hari itu benar-benar tiba, senyum di wajahnya menjadi hadiah paling indah yang pernah kulihat. Namun tanpa kusadari, di luar sana, ada seseorang yang mulai memperhatikan kebiasaanku menyisihkan uang setiap hari. Orang itu belum pernah berbicara denganku. Belum pernah pula memperkenalkan dirinya. Tetapi kehadirannya perlahan akan mengubah perjalanan hidup kami. Dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap berangkat sebelum azan subuh. Mendorong gerobak melewati jalan yang sama. Menyapa orang-orang yang sama, dan berhenti di tempat yang sama setiap pagi. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak pernah merasa bosan. Karena dari gerobak sederhana itulah keluargaku bisa terus bertahan. Namun tanpa kusadari, ada seseorang yang mulai memperhatikan kebiasaanku. Di sudut pasar, tidak jauh dari tempatku berjualan, berdiri sebuah toko sembako milik Pak Rahmat. Usianya tidak jauh berbeda denganku. Beliau sudah mengenalku selama bertahun-tahun. Hampir setiap sore aku membeli beras, ayam, dan berbagai bumbu di tokonya. Hubungan kami cukup akrab. Meski begitu, kami jarang berbincang panjang. Suatu siang, saat pembeli mulai berkurang, Pak Rahmat menghampiriku. Beliau berdiri di samping gerobak sambil tersenyum. "Laris hari ini, Pak Hasan." Aku membalas senyumnya. "Alhamdulillah. Cukup buat lanjut jualan besok." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Alhamdulillah." Sebelum kembali ke tokonya, pandangannya sempat berhenti pada tas kecil yang selalu kubawa. Tatapan itu hanya berlangsung sesaat. Aku tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, itu hanyalah pandangan biasa. Hari demi hari kembali berlalu. Rutinitasku tidak pernah berubah. Setiap selesai menghitung hasil jualan, aku selalu mengambil amplop coklat itu. Kadang aku memasukkan Rp50.000, kadang Rp100.000. Kalau dagangan sedang sepi, hanya Rp20.000. Jumlahnya memang tidak besar. Namun aku tidak pernah melewatkan satu hari pun. Sedikit demi sedikit, aku percaya sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sabar. Suatu sore, saat hendak menutup gerobak, aku merasa posisi tasku sedikit berubah. Aku langsung membukanya. Tidak ada barang yang hilang. Namun amplop coklat itu tidak berada di tempat seperti biasanya. Jantungku sempat berdegup lebih cepat. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Syukurlah, isinya masih utuh. Aku mengembuskan napas lega, lalu kembali menyimpannya dengan lebih rapi. Sejak hari itu, aku menjadi semakin berhati-hati. Bukan karena uang di dalamnya sudah banyak, melainkan karena amplop itu menyimpan sebuah harapan. Harapan yang telah kujaga selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, hujan turun cukup deras. Pasar menjadi jauh lebih sepi. Pembeli yang datang tidak sebanyak biasanya. Bubur yang kubawa masih tersisa cukup banyak. Aku tidak merasa kecewa. Hari seperti itu sudah biasa bagiku. Daripada membawanya pulang atau membiarkannya terbuang, aku memilih membagikannya kepada beberapa tukang becak, petugas kebersihan pasar, dan para buruh angkut. Mereka menerimanya dengan wajah penuh syukur. Melihat senyum mereka membuat rasa lelahku seolah hilang. Aku selalu percaya, rezeki yang dibagikan tidak akan pernah benar-benar berkurang. Dari kejauhan, Pak Rahmat kembali memperhatikanku. Beliau melihat bagaimana aku membagikan bubur tanpa meminta bayaran. Beliau juga melihat
Sebelum pulang, aku kembali membuka tas kecil itu. Seperti biasa, beberapa lembar uang hasil jualan langsung kumasukkan ke dalam amplop coklat yang sama. Pak Rahmat mengernyit pelan. Rasa penasarannya mulai tumbuh. Setiap hari aku melakukan hal yang sama. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlewat. Padahal hidupku sendiri masih jauh dari kata berkecukupan. Malam harinya, saat kami sedang makan bersama, Siti bercerita bahwa tetangga sebelah baru saja membeli sepeda motor baru. Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan makan. Sebenarnya aku juga ingin suatu hari nanti mengganti gerobak yang sudah tua, memperbaiki rumah kecil yang kami tempati, atau setidaknya membuat hidup istriku sedikit lebih nyaman. Namun setiap kali keinginan itu muncul, aku selalu teringat pada tujuan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Tujuan yang jauh lebih penting daripada semua keinginan itu. Karena itulah, aku memilih tetap bersabar. Malam semakin larut. Seperti biasa, sebelum tidur aku kembali memastikan amplop coklat itu tersimpan dengan aman. Aku mengusap permukaannya perlahan, lalu tersenyum kecil. Sedikit lagi. Gumamku lirih. Kalimat itu hanya terdengar oleh diriku sendiri. Tidak ada seorang pun yang memahami maksudnya. Namun tanpa kusadari, dari balik jendela rumah tetangga, sepasang mata memperhatikanku. Sejak malam itu, desas-desus mulai beredar. Sebagian orang mengira aku diam-diam menyimpan utang. Sebagian lagi menduga aku merahasiakan sesuatu dari istriku. Tak seorang pun mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dan justru prasangka-prasangka itulah yang perlahan akan membawa sebuah rahasia besar terungkap kepada semua orang. Beberapa hari kembali berlalu. Rutinitasku tidak pernah berubah. Pagi berjualan bubur di pasar. Siang pulang membawa gerobak. Sore membeli bahan dagangan untuk esok hari. Dan setiap malam, kembali menghitung hasil jualan sebelum beristirahat. Semuanya masih berjalan seperti biasa. Namun yang perlahan berubah adalah cara orang-orang memandangku. Suatu pagi, saat sedang melayani pembeli, aku mendengar beberapa pedagang berbincang tidak jauh dari gerobakku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Namun tanpa sengaja, namaku disebut. Tanganku tetap sibuk menyiapkan semangkuk bubur. Sementara telingaku menangkap percakapan mereka. Aneh ya, Pak Hasan. Setiap hari jualannya laris. Tapi rumahnya masih begitu-begitu saja. Pedagang lain ikut menimpali. Iya. Dengar-dengar dia juga sering nyimpen uang diam-diam. Entah buat apa. Aku hanya menarik napas pelan. Dalam hati, aku sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Rahasia yang terlalu lama disimpan memang sering mengundang berbagai prasangka. Namun aku tetap memilih diam. Karena menjelaskan sesuatu yang belum waktunya diketahui, hanya akan melahirkan pertanyaan baru. Menjelang siang, Pak Rahmat kembali menghampiriku. Beliau tidak langsung berbicara, hanya berdiri di samping gerobak sambil memperhatikan pasar yang mulai lengang. Beberapa saat kemudian beliau berkata pelan, "Pak Hasan." "Iya, Pak. Kalau memang sedang ada kesulitan, jangan dipendam sendirian." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, saya baik-baik saja." Pak Rahmat mengangguk. Beliau tidak melanjutkan pembicaraan. Namun dari sorot matanya, aku tahu rasa penasarannya semakin besar. Sore harinya aku pulang seperti biasa. Siti sudah menunggu di depan rumah. Ia membantu menurunkan panci dan perlengkapan dagangan. Kami kembali menghitung hasil penjualan hari itu. Jumlahnya tidak jauh berbeda dari biasanya. Cukup untuk membeli bahan dagangan esok hari. Dan masih ada sedikit yang bisa disisihkan. Saat Siti sedang membereskan dapur, aku kembali mengambil amplop coklat itu. Dengan hati-hati, kuselipkan sebagian uang hasil jualan ke dalamnya. Gerakanku pelan. Aku memastikan tidak ada yang melihat. Bukan karena aku tidak mempercayai istriku. Justru karena aku sangat mencintainya. Aku ingin kejutan yang selama ini kupersiapkan benar-benar menjadi kejutan yang tak akan pernah ia lupakan. Keesokan paginya,
Siti pergi membeli sayur ke warung. Tanpa sengaja, ia mendengar beberapa ibu sedang mengobrol. Mereka tidak menyadari bahwa Siti berdiri hanya beberapa langkah dari tempat mereka berbincang. "Kasihan Bu Siti," katanya suaminya nyimpen uang sendiri. "Masa istrinya nggak tahu?" Seorang ibu yang lain langsung menimpali. "Kalau aku sih curiga. Jangan-jangan ada perempuan lain." Langkah Siti seketika terhenti. Tangannya menggenggam kantong belanja lebih erat. Namun ia tidak menghampiri mereka. Tidak pula membantah perkataan siapapun. Ia memilih diam. Lalu berjalan pulang dengan langkah perlahan. Sepanjang perjalanan, ucapan para tetangga terus terngiang di kepalanya. Semakin ingin ia melupakannya, semakin sulit kata-kata itu menghilang. Malam itu suasana rumah terasa sedikit berbeda. Siti masih menyiapkan makan malam seperti biasanya. Masih menyuguhkan segelas teh hangat di depanku. Masih tersenyum ketika kami makan bersama. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Beberapa kali aku melihatnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu mengurungkan niatnya. Aku juga tidak bertanya. Karena aku tahu, kadang seseorang hanya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian sebelum mengungkapkan isi hatinya. Setelah makan malam selesai, kami duduk berdua di teras rumah. Angin malam berembus perlahan. Suara jangkrik terdengar dari kebun di belakang rumah. Kami menikmati keheningan cukup lama. Hingga akhirnya Siti membuka suara. "Mas." "Iya. Aku boleh tanya sesuatu?" Aku menoleh sambil tersenyum. "Tentu." Siti menarik napas panjang. Bibirnya sempat terbuka. Namun beberapa detik kemudian ia justru menggeleng pelan. "Sudahlah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Aku tidak memaksanya untuk berbicara. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu kembali memandang langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Namun di balik ketenangan itu, hatiku mulai dipenuhi kegelisahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa rahasia yang selama ini kujaga justru mulai melukai orang yang paling kucintai. Dan malam itu, aku terus bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku masih harus mempertahankan rahasia ini? Atau justru waktunya sudah semakin dekat untuk mengungkapkan semuanya? Sejak mendengar pembicaraan para tetangga di warung, Siti berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap membantuku menyiapkan bubur, tetap ikut mendorong gerobak hingga ke depan rumah, dan tetap menyambutku dengan senyum setiap kali aku pulang. Namun sebagai seorang suami, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan sikapnya, melainkan isi pikirannya. Beberapa kali kulihat ia seperti ingin bertanya. Tatapannya sering berhenti padaku. Lalu beberapa detik kemudian kembali menghindar. Aku tidak pernah menyalahkannya. Kalau berada di posisinya, mungkin aku juga akan dipenuhi rasa penasaran. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun aku memang menyimpan satu rahasia yang tidak pernah kuceritakan kepadanya. Bukan karena aku tidak percaya, melainkan karena aku ingin semua ini menjadi hadiah. Bukan sekadar cerita. Pagi itu pasar jauh lebih ramai daripada biasanya. Hari libur membuat banyak orang datang mencari sarapan. Gerobakku dikerumuni pembeli sejak matahari belum benar-benar terbit. Tanganku terus bekerja, menuangkan bubur, menambahkan ayam suwir, menaburkan bawang goreng, lalu menyiram kuah hangat sebelum menyerahkannya kepada pelanggan. Setiap mangkuk yang terjual selalu kuiringi dengan ucapan terima kasih. Tanpa terasa, isi panci kembali habis sebelum tengah hari. Aku mengucap syukur dalam hati. Hari itu rezeki terasa begitu baik. Saat hendak pulang, langit tiba-tiba menggelap. Tak lama kemudian hujan turun cukup deras. Aku segera menutup gerobak dengan terpal, lalu mendorongnya perlahan menuju rumah. Jalan yang basah membuat roda gerobak beberapa kali tersangkut. Aku harus mengeluarkan tenaga lebih besar dari biasanya. Sesampainya di rumah, bajuku sudah basah oleh hujan dan keringat. Siti langsung menghampiri sambil membawa handuk. "Mas, ganti baju dulu."
Aku mengangguk pelan. Iya. Aku masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara itu, Siti mulai membereskan barang-barang yang kubawa. Panci dipindahkan ke dapur. Mangkuk dan sendok mulai dicuci. Lalu ia mengangkat tas kecil yang setiap hari kubawa berjualan. Namun tanpa sengaja, tas itu terlepas dari tangannya. Isinya langsung berserakan di lantai. Dompet, buku kecil, pulpen, dan sebuah amplop coklat yang selama ini selalu kujaga. Siti terdiam. Tatapannya berhenti pada amplop itu. Tangannya perlahan bergerak hendak mengambilnya. Namun sebelum sempat menyentuhnya, aku keluar dari kamar. Melihat barang-barang yang berserakan, aku segera menghampiri. "Tasnya jatuh, Mas," ucap Siti pelan. Aku mengangguk. "Tidak apa-apa." Aku berjongkok mengumpulkan semua isi tas. Tanpa sadar, tanganku langsung mengambil amplop coklat itu lebih dulu, lalu segera memasukkannya kembali ke dalam tas. Gerakanku berlangsung begitu cepat, namun cukup membuat Siti menyadari bahwa amplop itu memang memiliki arti yang sangat penting bagiku. Siti tidak mengucapkan apapun. Ia hanya membantu mengumpulkan barang-barang yang lain. Setelah semuanya kembali rapi, ia masuk ke dapur. Sedangkan aku masih duduk sendirian di ruang tengah. Kugenggam tas itu cukup lama. Lalu tanpa sadar aku berbisik pelan. "Maafkan aku, Siti. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu darimu. Aku hanya ingin melihat senyum paling bahagia di wajahmu." Ketika waktunya benar-benar tiba. Malam itu hujan masih turun. Kami makan malam ditemani suara rintik air di atas atap. Suasananya tenang. Sesekali kami saling tersenyum. Namun di balik senyum itu, aku tahu ada pertanyaan yang terus tumbuh di dalam hati Siti. Dan aku juga mulai menyadari, semakin lama rahasia ini kusimpan, semakin berat beban yang harus ia pikul. Di sisi lain, Pak Rahmat kembali melihatku mampir ke tokonya. Seperti biasa aku membeli beras, ayam, dan bumbu untuk dagangan esok hari. Saat hendak membayar, aku membuka dompet. Tanpa kusadari, sudut amplop coklat itu sedikit keluar dari dalam tas. Tatapan Pak Rahmat langsung tertuju ke sana. Beliau tidak bertanya, tidak pula menunjukkan rasa ingin tahunya. Namun dari raut wajahnya, aku tahu beliau mulai menyimpulkan sesuatu. Dalam pikirannya, amplop itu bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih penting di dalamnya. Dan tanpa kusadari, takdir mulai bergerak semakin dekat. Karena hanya tinggal menunggu waktu. Hingga seseorang akhirnya mengetahui rahasia yang selama bertahun-tahun kusimpan dengan sepenuh hati. Pagi itu tubuhku terasa lebih lelah daripada biasanya. Mungkin karena beberapa hari terakhir aku kurang beristirahat. Meski begitu, aku tetap bangun sebelum azan subuh. Bagiku, rasa lelah bukan alasan untuk berhenti mencari nafkah. Selama kaki ini masih mampu melangkah, aku akan tetap mendorong gerobak itu. Siti sebenarnya sempat memintaku beristirahat sehari. Ia melihat wajahku lebih pucat dari biasanya. "Mas, hari ini jangan berjualan dulu." Aku hanya tersenyum pelan. "Tidak apa-apa. Mungkin cuma kurang tidur. Lagi pula semua bahan bubur sudah siap. Sayang kalau tidak dijual." Siti menatapku beberapa saat. Akhirnya ia mengangguk. Namun dari sorot matanya, aku tahu ia masih menyimpan rasa khawatir. Seperti biasa, aku berangkat menuju pasar. Pagi itu suasana jauh lebih ramai. Pembeli datang silih berganti. Tanganku terus bekerja menyiapkan semangkuk demi semangkuk bubur hangat. Aku berusaha melayani setiap pelanggan dengan senyum. Meski sesekali harus berhenti untuk menarik napas. Dadaku terasa sedikit sesak. Namun aku tidak ingin menunjukkannya. Aku tidak ingin membuat siapapun ikut cemas. Menjelang siang, tubuhku mulai terasa semakin berat. Pandangan mataku perlahan berkunang-kunang. Tanganku yang sedang memegang mangkuk bubur mulai gemetar. Aku mencoba tetap berdiri. Namun tenagaku seolah menghilang sedikit demi sedikit.
Seorang pelanggan yang berada di depanku langsung memperhatikan. "Pak Hasan, Bapak tidak apa-apa?" Aku mencoba tersenyum. "Iya." Belum sempat kalimatku selesai, tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku terduduk di samping gerobak. Beberapa orang segera berlari menghampiri. Ada yang menopang tubuhku. Ada yang mengambilkan air minum. Ada pula yang meminta ruang agar aku bisa bernapas lebih lega. Suasana pasar yang semula ramai mendadak berubah menjadi panik. Kabar itu dengan cepat sampai ke telinga Pak Rahmat. Beliau langsung berlari keluar dari tokonya. "Pak Hasan." Pelan-pelan. Beliau membantuku duduk di kursi yang dibawa salah seorang pedagang. Tak lama kemudian, seseorang menghubungi Siti. Beberapa menit berselang, Siti datang dengan napas yang masih terengah-engah. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia langsung menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Aku berusaha tersenyum agar ia sedikit lebih tenang. "Mas, kita pulang saja." Aku mengangguk pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang sebelum seluruh daganganku habis terjual. Beberapa pedagang dengan sukarela membantu membereskan gerobakku. Sementara Pak Rahmat mengambil tasku agar tidak tertinggal. Namun tanpa sengaja, resleting tas itu terbuka. Sudut amplop coklat yang selama ini kusimpan terlihat jelas. Pak Rahmat memegang tas itu beberapa saat. Beliau berniat memasukkan kembali amplop tersebut agar tidak jatuh. Namun sebelum tangannya menyentuh amplop itu, aku segera berkata lirih, "Pak, tasnya biar saya saja." Pak Rahmat langsung menghentikan tangannya. Beliau menatapku beberapa detik, lalu menyerahkan tas itu kepadaku. Aku menerimanya dengan kedua tangan. Kemudian tanpa sadar memeluk tas itu erat-erat. Siti melihat semua kejadian itu. Ia tetap diam. Namun sorot matanya memperlihatkan pertanyaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Mengapa amplop itu begitu penting? Apa sebenarnya yang selama ini dijaga oleh suaminya? Sesampainya di rumah, Siti langsung membantuku berbaring. Ia membuatkan teh hangat, menyiapkan obat, lalu memintaku beristirahat. Aku hanya menurut. Malam itu tubuhku memang terasa jauh lebih lemah. Aku memandangi langit-langit kamar dalam diam. Untuk pertama kalinya, ketakutan mulai muncul di dalam hatiku. Bagaimana jika suatu hari nanti aku benar-benar tidak sanggup lagi mendorong gerobak? Bagaimana jika waktuku habis? Sebelum semua yang selama ini kupersiapkan benar-benar terwujud? Bukan kehilangan pekerjaan yang kutakutkan. Bukan pula uang yang telah kukumpulkan. Yang paling kutakutkan adalah tidak sempat mewujudkan impian yang selama bertahun-tahun kujaga di dalam amplop itu. Sementara di ruang depan, Siti duduk sendirian. Tatapannya tertuju pada tas yang tergeletak di atas meja. Jaraknya hanya beberapa langkah. Kalau ia mau, malam itu juga ia bisa membuka tas tersebut. Ia bisa mengetahui semua rahasia yang selama ini kusimpan. Namun setelah menatapnya cukup lama, Siti justru mengembuskan napas pelan. Ia bangkit, mematikan lampu ruang tamu, lalu kembali masuk ke kamar. Kepercayaan kepada suaminya jauh lebih besar daripada rasa penasaran yang memenuhi hatinya. Dan tanpa kami sadari, keputusan sederhana yang diambil Siti malam itu akan membuat kejutan yang selama bertahun-tahun kupersiapkan menjadi jauh lebih berarti daripada yang pernah kubayangkan. Sejak hari aku jatuh sakit di pasar, Siti semakin memperhatikanku. Ia tidak lagi membiarkanku mengangkat panci sendirian. Setiap selesai berjualan, ia selalu menunggu di depan rumah. Kalau aku terlambat beberapa menit saja, wajahnya langsung terlihat cemas. Melihat semua itu, hatiku terasa hangat. Aku semakin yakin, perempuan yang telah menemaniku selama puluhan tahun memang pantas menerima kebahagiaan yang selama ini kupersiapkan. Tubuhku memang mulai membaik. Aku sudah kembali berjualan seperti biasa. Namun aku mulai menyadari satu hal. Usiaku tidak lagi muda. Tenagaku juga tidak sekuat dulu. Aku tidak boleh terus menunda. Kalau menunggu terlalu lama, mungkin kesempatan itu justru tidak akan pernah datang.
Pikiran itu terus menggangguku selama beberapa hari. Hingga akhirnya, seusai berjualan, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku justru berjalan menuju toko Pak Rahmat. Beliau sedang merapikan barang dagangannya. Begitu melihatku datang, beliau langsung tersenyum. "Alhamdulillah. Sudah sehat lagi, Pak Hasan." Aku membalas senyumnya. "Alhamdulillah. Sudah jauh lebih baik. Ada sedikit keperluan, Pak." Pak Rahmat mengangguk tanpa banyak bertanya. Beliau menutup tokonya lebih awal. Lalu kami berjalan bersama menuju sebuah kantor kecil yang letaknya tidak jauh dari pasar. Sepanjang perjalanan, kami lebih banyak diam. Aku hanya menggenggam tas kecil yang selalu kubawa. Tas yang selama bertahun-tahun menyimpan sebuah rahasia. Sesampainya di sana, seorang petugas langsung menyambut kami dengan ramah. Wajahnya tampak mengenalku. Kami duduk di sebuah meja kecil. Beberapa lembar dokumen dikeluarkan. Aku perlahan membuka tas, lalu mengeluarkan amplop coklat yang selama ini selalu kujaga. Dengan hati-hati kubuka amplop itu. Di dalamnya bukan hanya uang. Ada pula beberapa lembar bukti setoran yang warnanya mulai menguning dimakan waktu. Petugas itu menghitung semuanya dengan teliti. Sesekali ia membuka berkas lain, lalu mencocokkannya satu persatu. Aku hanya duduk memperhatikan. Entah mengapa, dadaku terasa jauh lebih ringan daripada biasanya. Bertahun-tahun aku menunggu hari itu. Dan kini, tujuan yang selama ini kuimpikan akhirnya mulai terlihat di depan mata. Pak Rahmat duduk di sampingku. Beliau masih belum mengetahui seluruh ceritanya. Namun setelah melihat tumpukan bukti setoran itu, raut wajahnya mulai berubah. Perlahan beliau memahami bahwa selama ini semua dugaannya ternyata keliru. Uang yang kusimpan bukan untuk sesuatu yang buruk, bukan pula untuk kepentinganku sendiri. Beliau menatapku cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku baru mengerti sekarang, Pak," ucapnya lirih. Aku hanya tersenyum. Masih ada satu bagian cerita yang belum kusampaikan. Karena masih ada satu orang yang paling berhak mendengarnya. Dan orang itu adalah Siti. Menjelang petang, semua urusan akhirnya selesai. Aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan. Sepanjang perjalanan, berbagai kenangan kembali memenuhi pikiranku. Aku teringat hari pertama kami menikah. Saat kami belum memiliki apa-apa. Aku teringat gerobak bubur pertama yang kubeli dari hasil meminjam uang kepada saudara. Aku juga teringat malam-malam ketika kami harus menahan lapar, agar anak-anak tetap bisa makan lebih dulu. Semua kenangan itu datang silih berganti. Aku tersenyum sendiri. Ternyata perjalanan hidup kami sudah begitu panjang. Sesampainya di rumah, Siti menyambutku seperti biasa. Ia tidak bertanya mengapa aku pulang sedikit lebih lambat. Ia hanya mengambil tasku, lalu menyuguhkan segelas teh hangat. Melihat wajahnya yang sederhana itu, aku semakin sulit menahan rasa haru. Aku ingin segera menceritakan semuanya. Aku ingin melihat senyumnya saat itu juga. Namun aku kembali mengurungkan niat. Hanya tinggal sedikit lagi. Aku ingin semuanya terjadi pada waktu yang tepat. Bukan setengah-setengah. Bukan tergesa-gesa. Aku ingin hari itu menjadi kenangan yang akan selalu ia ingat seumur hidup. Malam semakin larut. Sebelum tidur, aku kembali membuka tas kecilku. Kugenggam amplop coklat itu beberapa saat. Kini rasanya jauh lebih ringan. Bukan karena isinya berkurang, melainkan karena tujuan yang selama ini kuperjuangkan akhirnya sudah berada begitu dekat. Aku memejamkan mata, lalu berbisik pelan di dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Sebentar lagi, Engkau izinkan aku membahagiakan perempuan yang selama ini setia mendampingiku. Dan tanpa diketahui oleh Siti, esok hari akan menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Pagi itu terasa berbeda. Aku bangun lebih awal daripada biasanya. Namun untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku tidak menyalakan kompor besar untuk memasak bubur. Gerobak yang biasanya sudah berada di depan rumah masih terparkir di tempatnya.
Siti terlihat bingung. Ia keluar dari dapur sambil memandang ke arah gerobak. "Mas, hari ini tidak berjualan." Aku tersenyum pelan. "Hari ini kita pergi sebentar." Siti semakin heran. Namun ia tidak banyak bertanya. Selama hidup bersama, ia sudah terbiasa mempercayaiku. Setelah mengenakan pakaian yang rapi, kami berangkat bersama. Sepanjang perjalanan, Siti beberapa kali mencoba menebak tujuan kami. Aku hanya tersenyum. Sesekali ku jawab singkat, "Nanti juga tahu." Jawaban itu justru membuatnya semakin penasaran. Namun ia memilih menikmati perjalanan tanpa bertanya lagi. Motor yang kami tumpangi akhirnya berhenti di depan sebuah kantor. Siti membaca tulisan besar yang terpampang di depan gedung itu. Matanya perlahan membulat. Ia menoleh ke arahku, lalu kembali menatap papan nama tersebut. Tangannya mulai gemetar. "Mas, kita salah tempat." Aku menggeleng pelan. "Tidak. Ayo masuk." Kami dipersilakan duduk oleh seorang petugas. Tak lama kemudian, petugas itu membawa beberapa berkas. Ia tersenyum hangat. "Selamat ya, Pak Hasan. Semua prosesnya sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu jadwal keberangkatan." Siti masih belum mengerti. Ia memandangku bergantian dengan petugas. Wajahnya dipenuhi tanda tanya. Aku meraih tangannya perlahan, lalu mengeluarkan amplop coklat yang selama bertahun-tahun selalu kubawa. Amplop itu kini terlihat semakin usang. Sudut-sudutnya mulai robek. Warnanya pun telah memudar. Namun bagiku, amplop itu adalah saksi dari ribuan hari penuh perjuangan. Aku menyerahkannya ke tangan Siti. "Buka saja," ucapku pelan. Dengan jemari yang masih gemetar, Siti membuka amplop itu perlahan. Satu demi satu lembar bukti setoran keluar dari dalamnya. Tanggalnya berbeda-beda. Ada yang sudah belasan tahun lalu. Ada pula yang baru beberapa minggu sebelumnya. Jumlahnya juga tidak selalu sama. Kadang 50.000, kadang 100.000, kadang hanya 20.000 rupiah. Namun semuanya berasal dari tempat yang sama. Dari gerobak bubur tua yang setiap hari kami dorong bersama. Dari hasil kerja keras yang kami jalani dengan penuh kesabaran. Di bagian paling bawah, terdapat 2 lembar bukti pendaftaran haji. Atas nama Hasan dan Siti. Siti membacanya berulang kali. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Air matanya mulai jatuh. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah tanpa mampu ditahan. Aku tidak tahu." Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Aku menggenggam tangannya erat. 15 tahun yang lalu, waktu kita baru menikah, kamu pernah bilang, kalau suatu hari Allah mengizinkan kita menjadi tamunya, itu sudah cukup membuat hidupmu bahagia. Aku tidak pernah melupakan kalimat itu. Sejak hari itulah, aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit hasil jualan bubur. Kadang jumlahnya kecil, kadang hampir tidak ada. Tapi aku tidak pernah berhenti. Bukan karena aku tidak percaya kepadamu, tapi karena aku ingin suatu hari nanti, aku melihat senyum paling bahagia di wajahmu. Siti menangis semakin keras. Ia memelukku tanpa memedulikan orang-orang di sekitar kami. Petugas yang melihat kami hanya tersenyum haru. Dalam perjalanan pulang, kami hampir tidak banyak berbicara. Bukan karena tidak ada yang ingin diucapkan, melainkan karena rasa syukur memenuhi hati kami. Gerobak tua yang setiap hari kudorong, ternyata mampu mengantarkan kami sejauh ini. Bukan melalui jalan yang mudah, bukan pula dalam waktu yang singkat, melainkan melalui ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan sabar. Hari demi hari, beberapa hari kemudian, kabar itu mulai tersebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang dahulu mengira aku menyembunyikan uang dari istriku, datang meminta maaf. Mereka baru mengetahui bahwa uang yang selama ini kusimpan bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk mewujudkan impian kami berdua.
Pak Rahmat tersenyum sambil menepuk bahuku. Pak Hasan, saya belajar banyak dari Bapak. Aku hanya tersenyum. Bagiku, tidak ada yang perlu dibanggakan. Aku hanyalah seorang penjual bubur keliling. Seorang laki-laki biasa, yang hanya ingin menepati janji kepada perempuan, yang tetap bertahan di sisinya. Sejak mereka tidak memiliki apa-apa, gerobak tua itu masih tetap kupakai hingga hari ini. Aku masih berjualan seperti biasa. Karena aku percaya, rezeki yang halal tidak pernah memalukan. Justru dari gerobak sederhana itulah Allah mengajarkan kami arti kesabaran, arti keikhlasan, arti istiqomah, dan arti cinta yang tidak selalu diucapkan melalui kata-kata. Cinta terbesar lahir dari pengorbanan yang dilakukan diam-diam selama bertahun-tahun. Dan saat aku melihat senyum Siti hari itu, aku akhirnya mengerti bahwa setiap tetes keringat yang jatuh tidak pernah sia-sia, karena Allah selalu menyimpan hadiah terbaik untuk mereka yang sabar menjaga niat dan tidak pernah lelah berjuang.